teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Azahra Putri Berliana, mahasiswa Sistem Informasi dari Universitas Singapura Bangsa Karawang. Dalam video kali ini, saya akan meninjau salah satu layanan pembayaran elektronik yang cukup sering digunakan di Indonesia, yaitu aplikasi Dana. Fenomena ini terjadi berkat kemajuan teknologi vintage di era digital yang serba cepat ini. Dompet fisik kita sepertinya makin jarang terpakai karena hampir semua kebutuhan transaksi, mulai dari jajan kopi sampai bayar tagihan, bisa dilakukan langsung dari smartphone. Nah, kita akan mengulas berbagai hal mulai dari apa itu Dana, fitur-fitur utamanya, meninjau aspek keamanannya, hingga melakukan analisis kelebihan dan kekurangannya. Jadi, pastikan tonton sampai habis ya. Oke, pertama-tama, apa itu Dana? Jadi, pada dasarnya, Dana adalah sebuah dompet digital atau e-wallet yang terdaftar secara resmi di Indonesia di bawah naungan PT ISPEI Debit Indonesia Co. Poin paling penting, Dana sudah berlisensi dan diawasi langsung oleh Bank Indonesia. Ini memberikan jaminan bahwa setiap transaksi dan data kita dikelola sesuai dengan regulasi yang berlaku di Indonesia. Dana hadir memfasilitasi transaksi digital, memberdayakan pengguna, dan menutup kesenjangan literasi finansial di era digital. Dengan Dana, smartphone kita bukan cuma alat komunikasi, tapi juga berubah menjadi alat pembayaran yang bisa diandalkan untuk berbagai kebutuhan. Sekarang, mari kita masuk ke bagian paling menarik, yaitu fitur-fitur dari Dana. Apa saja yang bisa kita lakukan dengan Dana? Yang pertama, kita bisa melakukan pembayaran via KRIS atau Quick Response Code Indonesian Standard. Nah, jadi si pembayaran via KRIS ini tuh fitur yang paling sering kita pakai. Jadi pasti kalian udah nggak asing dengan pembayaran scan KRIS. Dari pedagang kaki lima, warkop, sampai mall-mall besar tuh sekarang hampir semuanya sudah menyediakan KRIS. Kalian ini pasti tahu karena caranya gampang banget. Yang pertama itu buka aplikasi Dana. Yang kedua, klik tombol pay atau bayar di tengah ini, lalu arahkan kamera ke kode KRIS. Yang keempat tuh langsung masukkan nominal pembayarannya. Habis itu kita bisa masukkan 6 digit PIN Dana kita, lalu transaksi selesai dalam hitungan detik. Transaksinya tuh gampang banget kan? Nah, kita lanjut ke fitur yang kedua. Yang fitur kedua ini tuh ada pembayaran tagihan dan kebutuhan digital. Jadi kalau kalian malas antri buat bayar tagihan bulanan secara offline, di aplikasi Dana kita bisa bayar semuanya dalam satu aplikasi aja. Mulai dari token listrik, tagihan air, BPJS Kesehatan, internet, sampai bisa beli pulsa dan paket data. Jadi semuanya bisa dilakukan dari mana aja dan kapan aja. Ini fitur yang sangat efisien bagi kita di kehidupan yang modern ini. Kita lanjut ke fitur yang ketiga, yaitu fitur kirim dan minta uang. Fitur ini tuh penyelamat kita banget karena kita bisa kirim uang ke sesama pengguna Dana hanya dengan menggunakan nomor telepon gratis tanpa biaya admin. Nah, selain itu, Dana juga punya fitur tarik tunai, jadi kita bisa tarik tunai saldo Dana kita di beberapa market. Dan juga kita bisa mentransfer saldo Dana ke rekening bank kita, dan biasanya ada kuota gratis transfer setiap bulannya sebanyak 10 kali. Fitur keempat, ada terintegrasi dengan banyak merchant online. Jadi aplikasi Dana ini tuh udah terintegrasi banyak sama platform-platform online. Misalnya mau belanja di Lazada atau Bukalapak atau beli tiket nonton di Tix ID. Itu kita bisa banget milih Dana sebagai metode pembayaran yang cepat dan aman. Nggak hanya di platform-platform online, ini for your information, aplikasi Dana atau Dana juga bisa menjadi metode pembayaran di beberapa toko offline. Nah,
Setelah kita melihat fitur-fitur utama yang sangat-sangat berguna bagi kehidupan kita sehari-hari dan sangat mempermudah, mari kita lakukan analisis singkat menggunakan kerangka SWOT untuk mendapatkan gambaran yang lebih utuh. Yang pertama itu S for strength atau kekuatan. Jadi dari kekuatan aplikasi Dana ini tuh yang pertama ada antarmuka yang ramah pengguna. Jadi aplikasinya sangat mudah dipelajari dan digunakan bahkan oleh pengguna baru sekalipun. Yang kedua, ada ekosistemnya yang sangat luas, jadi diterima di jutaan merchant berkat kris dan kerjasama dengan banyak platform online. Yang ketiga itu keamanannya terjamin karena ada fitur seperti PIN, OTP, dan adanya data protection untuk memberikan rasa aman bagi pengguna. Yang kedua ada W atau weakness yang artinya kelemahan. Kelemahan dari aplikasi Dana ini ketergantungan penuh pada internet. Jadi saat kita tidak memiliki internet atau kita koneksi internetnya tidak stabil, aplikasi tidak dapat digunakan sama sekali. Yang kedua ada limit saldo dan transaksi. Karena sebagai dompet digital ada batasan saldo maksimal dan nominal transaksi harian sesuai regulasi BI. Yang ketiga ada O for opportunities atau artinya peluang, yaitu penetrasi digital yang terus tumbuh. Jadi peluang aplikasi Dana tuh semakin banyak masyarakat Indonesia yang beralih ke transaksi digital dan memilih aplikasi Dana sebagai salah satu metode pembayaran transaksi tersebut. Yang kedua, inovasi layanan keuangan. Jadi potensi untuk berekspansi ke layanan lain seperti investasi, dana emas, asuransi, atau layanan finansial lainnya. Dan ada threats yang terakhir, ancaman. Persaingan yang sangat ketat karena banyak pemain besar lain seperti dompet digital seperti GoPay, OVO, dan ShopeePay yang terus berinovasi sama halnya dengan aplikasi Dana. Ya, dan juga ada ancaman keamanan cyber karena berisiko phishing atau penipuan yang menargetkan kelalaian pengguna tapi bukan kelemahan dari sistemnya. Nah, dari semua ini, jadi kesimpulannya itu, Dana adalah aplikasi dompet digital yang komprehensif dan sangat relevan untuk kebutuhan masyarakat modern. Dengan fitur yang lengkap, fokus pada keamanan pengguna, dan antarmuka yang sangat mudah digunakan, aplikasi Dana berhasil menjadi solusi pembayaran praktis sehari-hari. Aplikasi ini tuh adalah contoh nyata bagaimana teknologi informasi dapat menyederhanakan aktivitas finansial kita dan mendukung gerakan menuju masyarakat yang melek finansial di Indonesia. Demikian video peninjauan saya mengenai layanan vintage Dana untuk memenuhi tugas praktikum sistem informasi. Semoga video ini bermanfaat dan memberikan wawasan baru bagi teman-teman semua. Terima kasih.